Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini masih diberi kesempatan untuk memberikan materi, ya, memberikan kuliah. Ini salah satu strategi biar bahan kuliah kita bisa terus diakses oleh adik-adik, ya. Oke, jadi hari ini masuk ke materi yang keempat pada mata kuliah ekologi manusia. Jadi mata kuliah ini kan sampai 7 kali pertemuan, ya, sebelum kita UTS. Nah, insya Allah kita akan usahakan di Ramadan nanti akan lebih santai gitu. Jadi setidaknya dengan melalui video ini kan adik-adik nanti tidak akan insya Allah tidak terganggu ibadah Ramadannya, nanti bisa sambil santai-santai sambil mendengarkan video, ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang adaptasi pertanian dan kearifan masyarakat desa. Jadi kenapa masyarakat desa? Karena memang pertanian itu identik dengan pedesaan. Kalau di perkotaan seperti yang pernah kita bahas di mata kuliah pengantar ilmu pertanian, itu kan ada pertanian perkotaan. Tapi kan pertanian perkotaan itu hanya sebagai alternatif, tapi sebenarnya yang menjadi produsen utama atau tempat utama produksi pertanian itu hanya ada di desa, karena memang di desa kan lahannya masih luas, terus tidak terganggu oleh aktivitas manusia. Kalau di kota kan ada kendaraan, ada polusi kan. Nah, jadi berbeda dengan kalau di desa, makanya cenderung hasil pertaniannya juga akan lebih sehat, ya. Oke, kenapa sih harus ada adaptasi pertanian? Kenapa harus ada adaptasi? Karena kondisi pertanian kita kan selalu mengalami perubahan, terutama kondisi pertanian itu berkaitan dengan iklim, ya. Jadi iklim sekarang kan tidak bisa diprediksi. Kalau dulu kan istilahnya tuh ada, walaupun masih salah satu strategi adaptasi itu adalah pembuatan kalender. Hanya dengan kondisi iklim yang saat ini, yang harusnya musim hujan jadi musim kemarau, harusnya musim kemarau jadi musim hujan, itu perubahan-perubahan akibat adanya fenomena rumah kaca, ya. Jadi penipisan lapisan ozon, jadi membuat kondisi iklim itu menjadi tidak seteratur yang dulu. Jadi orang dulu masih bisa memprediksi, sekarang saatnya menanam, sekarang memulai panen, memulai tanam misalkan, itu sudah tidak bisa lagi diprediksi seperti itu. Walaupun masih ada di beberapa wilayah, tapi sudah lebih banyak yang tidak bisa memprediksi lagi, karena itu tadi, ya. Jadi ketidakteraturan kondisi iklim, ya. Oke. Jadi itu, ya, kenapa harus ada adaptasi. Karena memang kalau umpamanya kita pertanian itu tidak beradaptasi, nanti dia tidak bisa, istilahnya itu tidak bisa menyesuaikan. Karena misalkan dengan adanya adaptasi ini, dengan adanya konsep adaptasi pertanian, itu bisa membuat misalkan nih kekeringan, jadi bisa dicarikan solusi nanti. Misalkan kalau untuk menghadapi kekeringan yang tidak bisa kita prediksi, ya, caranya seperti apa, nanti kita akan bahas di pertemuan kali ini. Oke, ya, jadi yang pertama kita bahas dulu tentang strategi adaptasi, karena kan adaptasi itu butuh strategi, ya. Tidak bisa berhasil adaptasi kalau tidak ada strategi tertentu. Bagaimana mungkin adaptasi itu bisa terlaksana kalau tidak ada strategi di dalamnya, ya. Jadi strategi adaptasi itu didefinisikan sebagai upaya penyesuaian kegiatan dan teknologi dengan kondisi iklim. Jadi misalkan kalau kondisinya misalkannya daerahnya itu dilalui oleh aliran sungai, maka upayanya pasti berbeda. Upaya yang dilakukan untuk menampung air itu akan berbeda dengan wilayah yang tidak dilalui oleh aliran sungai. Itu pasti berbeda perlakuan dan teknologi yang diterapkan, ya.
Jadi kayak jenis irigasinya juga, jadi jenis tanamannya itu pasti akan berbeda. Jadi misalkan kalau yang daerah-daerah yang dialiri oleh aliran sungai kan ya bisa menanam padi, tapi kalau misalkan di pesisir itu kan tidak bisa ya, tidak bisa menanam padi seperti itu. Oke. Di sini saya akan menyampaikan, jadi tadi ya strategi adaptasi itu penyesuaian antara kondisi dan teknologi yang disesuaikan dengan kondisi iklim. Nah, jadi ini karena kan fenomena iklim tadi sudah makin berubah karena pemanasan global ya. Jadi kalau di adaptasi ini ternyata yang sangat diprioritaskan itu adalah tanaman pangan dan hortikultura. Kenapa? Kan ada juga ya tanaman tahunan. Kan kalau di pengantar ilmu pertanian kan sudah dijelaskan ya, ada tanaman tahunan ya, ada buah-buahan. Nah, tapi ternyata untuk adaptasi pertanian itu pemerintah mengambil langkah untuk adaptasinya itu hanya ada untuk tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Nah, di pengantar ilmu pertanian juga kan sudah dibahas bahwa tanaman pangan itu kan memang kebutuhan pokok ya. Kalau di Indonesia kan tanaman pangannya itu beras, ubi dan sagu. Nah, kalau kalau hortikultura kenapa penting? Itu kan hortikultura itu dibutuhkan terus kan. Kalau hortikultura kan dia hanya per 3 bulan ya, per 3 bulan panen, dan itu dibutuhkan kayak tomat, cabai dan segala macamnya itu kan selalu dibutuhkan tiap harinya. Jadi tidak ada orang yang oh ya sudah nanti tahun ini jangan makan cabai dulu deh, tahun ini jangan makan tomat dulu, kan tidak ada seperti itu. Nah, makanya hortikultura dan tanaman pangan itu menjadi prioritas utama supaya strategi adaptasi, karena kan sangat dibutuhkan pangan. Orang Indonesia kan nggak bisa belum disebut makan kalau belum makan nasi, atau orang luar raya belum disebut makan kalau belum makan kapuru misalkan lah, apa tuh namanya yang dari sagu juga itu saya lupa namanya lupa apa ya namanya lupa. Oke, jadi ada 2 jenis makanannya orang Luwu itu kapurung sama apa lagi? dange. Jadi sama dange. Ini makanan pokoknya. Jadi setiap daerah itu kan kayak misalkan saya suku Buton, itu makanan pokoknya itu adalah ubi. Jadi strategi adaptasi nanti kalau jadi itulah bagusnya misalkan ya kayak pengelompokan pangan itu harus ditahu di setiap daerah supaya begini. Jadi kalau ada program pemerintah yang misalkan tidak boleh serempak, misalkan seluruh Indonesia programnya itu adalah menanam padi, tidak bisa seperti itu karena setiap daerah itu memiliki makanan pokoknya masing-masing. Nah, makanya strateginya adalah ya makanan pokoknya lah yang harus diprioritaskan dalam program seperti itu. Jadi kayak misalkan orang suku Buton mau dikasih, misalkan di kampungku mau dikasih bantuan benihnya padi, mau secanggih apapun itu padi tidak berlaku di kampung saya karena dikelilingi oleh laut, tidak mungkin ditanam. Nah, makanya itu pentingnya tiap daerah itu harus memang dipeta-petakan, harusnya ada data seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya nah itu tadi ujung-ujungnya. Jadi tanaman pangan hortikultura itu pada akhirnya nanti bermuara ke ketahanan pangan nasional. Jadi ketahanan pangan itu definisinya cukup dan cukup jumlahnya dan cukup gizinya, itu namanya tahan pangan. Jadi ketahanan. Jadi ketahanan pangan itu tidak hanya sekedar dikasih makan sampai kenyang, tidak, tapi cukup porsinya dan cukup gizinya juga ketersediaannya. Jadi walaupun misalkan cukup gizinya, tapi kalau cuma 1 hari makan 1 hari tidak, nah itu tetap saja tidak terhitung ketahanannya. Nah, seperti itu.
Dan kan kalau di Indonesia itu ya kasus kelaparannya luar biasa sekali, padahal kita kan negara agraris, harusnya tidak ada lagi kelaparan kalau distribusi hasil-hasil pertanian itu merata. Sebenarnya kalau distribusinya bagus, itu kita tidak perlu impor beras, karena misalkan ada satu daerah dia tidak bisa menghasilkan beras, ada daerah lain yang menjadi lumbung padi. Ya kayak di Jawa Barat itu kan lumbung padi. Nah, kalau distribusinya bagus, kalau pemerintah lebih fokus mengurusi distribusi ke seluruh Indonesia, itu kan akan lebih bagus daripada kita harus makan beras buangan dari negara lain. Jadi asal teman-teman ketahui bahwa kenapa barang impor mudah sekali masuk di Indonesia, karena standar kita menerima barang-barang dari luar negara itu rendah, dan barang kita yang kita akan keluarkan, kita ekspor keluar, itu standar di negara tujuan kita itu tinggi, makanya seringkali tidak lolos. Nah, karena standar kita itu rendah, maka barang-barang buangan, jadi kalau orang luar negeri itu prinsipnya tidak beda ya sama kita. Kalau kita kan yang jelek-jeleknya dimakan di rumah, yang bagusnya dijual. Tapi kalau orang luar tidak, yang bagusnya untuk warganya, yang jeleknya dikasih di negara-negara berkembang seperti Indonesia salah satunya. Nah, makanya sasaran-sasaran impor negara lain itu adalah negara-negara berkembang. Nah, salah satunya kita. Jadi sudah jadi sasaran sasaran orang menjual produk-produk buangannya itu, ya seperti itu. Makanya barang impor itu kan ada yang banyak yang lebih murah harganya. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, strategi adaptasi juga ini kan memang sasarannya kan ke petani ya. Jadi maksudnya tadi sasarannya kan tanaman pangan dan hortikultura, tapi sebenarnya kan yang disasar utama itu adalah pelakunya, yaitu petaninya ya. Oke. Nah, karena memang kerentanannya petani untuk beradaptasi itu kan rendah, kayak misalkan petani itu jadi kebingungan, tiba-tiba misalkan padinya kok jadi layu, itu jadi kebingungan. Makanya di situ tugasnya penyuluh. Jadi penyuluh itu harusnya paling minimal sekali sepekan dia harus ke lokasi, atau dia harus bisa dihubungi oleh petaninya kapan saja begitu. Makanya undang-undangnya itu satu desa ya satu petani, dan sebenarnya itu masih rendah sekali, karena kalau yang saya baca di undang-undang ya, di aturan undang-undang, bahwa ternyata kalau di desanya itu lebih dari 8 kelompok tani, maka harusnya penyuluhnya ada 2 di desa itu gitu. Jadi satu penyuluh itu harusnya tidak boleh memegang banyak kelompok tani ya, karena kan ini mau diurusi ini kelompok-kelompok tani ini. Makanya petani itu kan kenapa harus dikelompokkan, biar kerjasama, kompakan. Terus kalau umpamanya dalam satu kelompok ternyata masalahnya sama, bisa diselesaikan dalam satu kali. Tapi kalau sendiri-sendiri kan, misalkan sama-sama penyakitnya, kalau satu kelompok ya bisa penyelesaiannya satu kali, seperti itu. Nah, strategi adaptasi itu bisa dilakukan dari dua hal ya. Yang pertama bersifat struktural. Nah, strategi yang bersifat struktural itu kegiatan meningkatkan ketahanan sistem produksi pangan dari dampak perubahan iklim melalui upaya perbaikan kondisi fisik seperti pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, pembangunan waduk dan embung, serta terus nanti ada beberapa langkah. Jadi langkah praktisnya itu pertama, memetakan secara detail kondisi jaringan irigasi dan menyusun program rehabilitasi jaringan irigasi. Jadi kayak ini berhubungan dengan kebutuhan air ya, karena memang kan bidang pertanian itu identik dengan air. Di awal-awal pertumbuhannya tanaman itu kan butuh banyak air. Nah, nanti di pertengahan sampai di ujung itu dia tinggal sedikit butuh air. Jadi sampai nanti panen, sebelum panen itu dia terus butuh air, walaupun nanti di awal banyak, di pertengahan dikurangi, di ujung-ujung tinggal sedikit, tapi dia tetap butuh air. Nah, makanya memang pembahasannya selalu berkaitan dengan air ya. Karena kan di air juga sudah
sudah ada yang mengandung unsur hara. Jadi maksudnya tanaman itu walaupun tidak dipupuk, tapi walaupun dipupuk, kalau nggak ada air itu dia akan mati. Tapi walaupun tidak dipupuk tapi tetap dikasih air sesuai dengan kebutuhannya, maka dia akan tetap hidup, ya. Jadi pupuk itu istilahnya itu hanya sekedar membantu. Oke, itu tadi strategi pertama dari yang strategi adaptasi yang untuk secara struktural. Kemudian pemilihan kawasan yang diperkirakan rawan terhadap perubahan iklim perlu dihindari. Penetapan target perlu disusun dengan pentahapan yang jelas sesuai dengan perubahan proyeksi kebutuhan pangan. Jadi ini sebenarnya yang ngurusin ini adalah orang-orang pusat, ya. Biasanya sih penyuluhnya tinggal dikasih arahan, ya. Jadi karena kan penyuluh itu hanya bisa mendeteksi misalnya ada masalah-masalah, dan yang akan melaksanakannya nanti ya tergantung program pemerintah, karena kan penyuluh hanya sebagai jembatannya yang akan memberikan informasi bahwa ini kondisi petani saya. Kemudian yang kedua strateginya tadi yaitu menetapkan wilayah daerah aliran sungai yang perlu direhabilitasi untuk mengurangi dampak kejadian iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan, yang disertai analisa kerugian ekonomi yang diperkirakan akan timbul akibat perubahan iklim pada berbagai skenario. Jadi misalkan makanya kenapa tidak boleh membuang sampah di sungai itu, selain karena pencemaran juga nanti akan ada terjadi pendangkalan. Kalau terjadi pendangkalan lalu tiba-tiba hujan deras dari hulu sungai itu volume airnya bertambah, kalau dia mengalami pendangkalan maka volume air itu kan akan naik. Nah, itu bisa menyebabkan banjir, dan itu kayak tambang pasir. Nah, itu kan kalau secara kita pikir-pikir secara ini gini, diambil pasirnya kok tapi jadi dangkal. Nah, jadi ada teman orang kehutanan, karena mereka kan identik dengan daerah aliran sungai, ya. Itu katanya memang justru sebenarnya semakin ditambang pasirnya akan semakin membuat terjadi pendangkalan, ya, bukan hanya sekedar. Jadi membuang sampah itu di sungai luar biasa dampaknya, ya. Dan kita juga yang akan rasakan sendiri. Jadi kalau misalkan menyaksikan ada orang yang membuang sampah, sebaiknya diingatkan dengan cara yang baik bahwa nanti kalau banjir kerugian material luar biasa. Kayak di Masamba kemarin banyak sekali sawah yang rusak. Masyarakat jadi kelaparan, ekonomi jadi terganggu, yang harusnya pembangunan jadi berantakan. Itu kan luar biasa sekali bebannya. Kemudian yang kedua bersifat non struktural. Nah, jadi strategi yang bersifat non struktural itu melalui pengembangan teknologi budidaya yang lebih toleran terhadap cekaman iklim. Jadi ini lebih jangka panjang, misalkan ada rekayasa genetika untuk padi yang misalkan tiba-tiba daerahnya menjadi kering, itu nanti dia cocoknya padi-padi yang tingkat toleransinya terhadap kekeringan itu tinggi. Misalkan kayak kemarin saya coba, ya, orang tua coba secara tidak sengaja saya menyarankan untuk menanam melon di sana di pulau. Itu kan belum pernah ada yang tanam. Nah, dan kebetulannya lagi, ya, saya kan tidak bisa memprediksi, ya, dari biji. Waktu itu saya dapat biji melon dari sini, dari Palopo. Saya tidak bisa memprediksi, saya tidak punya ilmunya untuk memprediksi itu jenis melonnya. Nah, pas ditanam ternyata pas panen itu warnanya warna kuning, jadi melon kuning. Nah, setelah saya cari informasinya, ternyata melon kuning itu dikembangkan oleh peneliti buah-buahan Institut Pertanian Bogor. Nah, saya baca hasilnya, oh ternyata kenapa dia bisa berbuah dan manis, padahal di sana harusnya kan kalau melon itu daerah dingin, ya. Itu ternyata memang rekayasa genetiknya itu hasilnya itu dia bisa toleran terhadap
kekeringan. Jadi dia bisa tumbuh dengan baik walaupun hasilnya tidak akan semaksimal yang seharusnya. Itu pada daerah-daerah yang hanya beberapa kayak yang di pesisir itu. Jadi kan dia posisinya dengan laut itu dekat, itu bisa dia bisa menyesuaikan diri. Itu ya, jadi rekayasa genetik. Kemudian langkah-langkah praktisnya itu melaksanakan secara tegas sanksi atau aturan yang berkaitan dengan konversi lahan pertanian dan menyusun database wilayah yang rawan terkonversi dan menetapkan prioritas wilayah pengembangan pertanian pangan baru dan program dengan pentahapan yang jelas. Kemudian menetapkan program dengan perencanaan yang lebih terstruktur. Ini pendapatnya pakar ya. Silakan teman-teman menilai sendiri bagaimana kondisinya ya di Indonesia. Kemudian meningkatkan program pengembangan teknologi informasi iklim seperti kalender tanam. Jadi saya tadi menyinggungnya di awal. Kalender tanam itu memang sekarang harus selalu ada perubahan, jadi setiap tahunnya itu harus memang dipelajari ini kalender tanamnya, karena tidak bisa dipakai misalkan untuk 5 tahun karena setiap tahun itu kan selalu ada perubahan iklim. Misalkan kalau saya pernah baca salah satu pakar iklim itu beliau mengatakan bahwa untuk mengantisipasi itu kita tinggal hitung dia akan selalu bertambah 1 bulan dari jadwal yang semestinya. Misalkan tahun ini musim penghujan dimulai Januari, berarti nanti tahun depannya itu dimulai Februari. Jadi selalu bertambah 1 bulan setiap tahunnya. Itu cara praktis untuk bisa menyesuaikan, karena kan iklim sudah berubah-ubah ya. Kalau dulu kan kita bisa prediksi ini musim hujan, sekarang musim kemarau, sekarang sudah tidak bisa seperti itu. Jadi solusi termudahnya adalah penambahan 1-2 bulan. Jadi prediksi untuk musim penghujan atau musim kering. Kemudian yang berikutnya pengembangan sekolah lapang iklim. Nah ini susah, masih sulit ini dilakukan selama ini sih. Oke. Kemudian yang berikutnya melembagakan pemanfaatan informasi iklim dan menyusun langkah strategis, taktis dan operasional dalam mengatasi masalah keragaman yang jelas dan perubahan iklim. Jadi diperlukan alur penyampaian informasi iklim yang jelas. Ya kayak tadi. Memang kan kalau di petani itu kan belum sampai ya, makanya penyuluhnya itu harus geraknya itu gerak aktif, maksudnya jangan tunggu dikasih tahu dari dinas, misalkan harus cari tahu ini nanti jadwal tanamnya bagaimana, itu harus penyuluhnya harus yang lincah. Oke, yang bagian kedua, informasi dan inovasi teknologi dalam proses adaptasi. Nah, ada beberapa ya, teknologi adaptasi tanaman pangan dan hortikultura. Tadi kan di awal ya, bahwa strategi adaptasi itu untuk tanaman pangan dan hortikultura. Tadi sudah dijelaskan di awal. Kenapa tanaman pangan dan hortikultura. Oke, yang selanjutnya. Untuk teknologi adaptasi tanaman pangan dan hortikultura, yang pertama, perbaikan manajemen pengelolaan air termasuk sistem dan jaringan irigasi. Kedua, pengembangan teknologi panen air. Jadi bukan cuma panen padi yang ada ya. Jadi anak-anak pertanian harus tahu bahwa yang dipanen itu bukan cuma tanaman, air juga bisa dipanen oleh orang pertanian. Air aja bisa dipanen ya. Oke. Nah, seperti embung dan parit. Kemudian dan efisiensi penggunaan air seperti irigasi tetes dan mulsa. Kemudian pengembangan jenis dan varietas tanaman yang toleran terhadap stres cekaman lingkungan seperti kenaikan suhu udara, kekeringan, genangan atau banjir, dan salinitas. Salinitas itu biasanya di daerah-daerah pesisir. Jadi zat garam yang dari laut itu masuk melalui pori-pori tanah, masuk ke dalam
tanah, jadi tanah itu menjadi asin. Nah, jadi biasanya itu di daerah-daerah pesisir. Nah, itu tanamannya juga harus. Jadi saya jadi belajar ya, karena kan saya bukan orang teknisi pertanian, tapi kan kita harus selalu belajar. Nah, saya pernah membawa ini bibit benih unggul begitu ya, yang saya beli waktu saya masih di Bogor, tanamlah di kampung. Itu tidak bagus hasilnya. Setelah saya banyak belajar, oh iya, salinitas. Jadi memang di desa itu, di kampung itu kan dekat laut. Jadi, dan yang mencegah salinitas itu adalah mangrove. Jadi daerah-daerah yang ada mangrove-nya itu biasanya salinitasnya rendah. Karena mangrove itu bisa mencegah salinitas. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian pengembangan teknologi pengelolaan tanah dan tanaman untuk peningkatan daya adaptasi tanaman. Nah, kayak misalkan tanah-tanah ini bekas tambang itu kan bisa direhabilitas. Tapi memang dananya lumayan besar ya, dan hanya ada beberapa jenis tanaman yang bisa ditanam di situ. Kemudian pengembangan sistem perlindungan usaha tani dari kegagalan akibat perubahan iklim, yaitu penggunaan asuransi. Nah, kalau saya pernah terlibat di di riset yang dilakukan kampus waktu itu saya masih kuliah ya, itu tentang asuransi. Itu banyak petani yang memang tidak mau ikut asuransi karena katanya ada yang berpendapat bahwa kayak mendoakan tanaman sendiri supaya rusak, terus ada susah klaimnya, banyak embel-embelnya dan segala macam. Ya begitulah kompleksnya masalah pertanian ya. Oke, selanjutnya ternyata ini lengkap ya. Tadi kan yang pertama tanaman hortikultura dan pangan. Nah, yang kedua tanaman teknologi adaptasi tanaman perkebunan. Nah, pengembangan komunitas yang mampu bertahan dalam kondisi cekaman, kekeringan dan kelebihan air. Penerapan teknologi pengelolaan tanah, pengembangan teknologi hemat air, penerapan teknologi pengelolaan air terutama pada lahan yang rentan terhadap kekeringan. Kemudian yang ketiga, teknologi adaptasi pengelolaan peternakan. Jadi kalau di pengantar ilmu pertanian kan sudah disampaikan kan, kalau bidang pertanian itu secara umum, secara garis besar mencakup pertanian budidaya, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan. Jadi dia ilmu pertanian secara umum, secara general itu mencakup semuanya. Hanya untuk spesialis jadi dipisah-pisah biar lebih fokus ya. Tapi kalau ilmuwan yang zaman dulu dia satukan begitu karena kadang ini ada pembahasan tentang sistem pertanian terpadu, itu kan yang memadukan antara perikanan, peternakan dan pertanian budidaya. Nah, jadi makanya kenapa pada awalnya bidang pertanian itu memang satu, karena memang saling berhubungan. Kayak misalkan tanaman butuh pupuk dari kotoran ternak, terus kayak bisa juga dapat pupuk dari kotoran ikan, atau bisa dalam sistem mina padi ya. Ada mina padi, sistem mina padi itu kan nanam padi tapi ada ikan. Nah, jadi namanya mina padi. Tapi kalau di Sulawesi kayaknya rawan, nanti malah buat tidak bisa tidur lagi petaninya karena dia ingat-ingat nanti dicuri orang ikannya ya. Oke. Selanjutnya teknologi adaptasi menghadapi ancaman kelangkaan air dan kekeringan. Nah, itu langkah-langkahnya itu teknologi panen hujan, teknologi irigasi, ya, terus inovasi teknologi adaptif untuk mengantisipasi perubahan iklim kayak varietas unggul, ya, teknologi pengelolaan lahan dan air, dan teknologi zero waste. Dan pemanfaatan limbah organik pertanian, pupuk organik, pakan ternak, teknologi biogas dan bioenergi. Jadi sebenarnya kalau benar-benar ditekuni, kayak misalkan limbah-limbah pertanian, limbah-limbah hasil panen itu kan bisa jadi pupuk, bisa jadi biogas. Ada salah satu daerah
di Gorontalo. Mungkin teman-teman bisa cari di YouTube ya. Ada satu daerah, satu desa. Jadi mereka itu sudah tidak pakai listrik dari PLN, jadi biogas. Kan mereka peternak sapi potong dan sapi perah. Itu biogasnya itu sudah bisa menyalakan lampu untuk satu desa itu, sama memasaknya itu sudah pakai biogas. Jadi kan kalau pakai biogas kan kita tidak deg-degan lagi nanti kalau bocor terus meledak. Kalau biogas kan lebih ramah lingkungan. Terus misalkan kalau ada kebakaran dia tidak akan meledak seperti gas karena dia kan bukan gas bumi ya, dia lebih ramah lingkungan. Jadi selain juga daripada kotoran terbuang begitu saja, bisa diolah jadi energi ya. Itu sebenarnya kalau anak-anak pertanian yang ini benar-benar fokus di bidang pertanian, membina satu desa, mau kembali ke desa, itu keren. Apalagi yang anak-anak teknologi pertanian ya. Kalau anak penyuluhan kan dia keahliannya itu adalah bagaimana mempengaruhi masyarakat. Tapi kalau yang tahu teknologinya itu kan orang teknisi. Jadi ya orang penyuluhan itu harus pandai bergaul dengan anak-anak teknisi ilmu pertanian. Makanya nanti semoga bisa terfasilitasi, teman-teman harus bisa bergaul dengan anak ilmu tanah, ilmu hama, arsitektur lanskap. Jadi yang begitu-begitu itu harus jadi temannya biar wawasannya lebih luas gitu. Atau bisa dengan membaca ya, atau nonton di YouTube, jangan cuma nonton TikTok. Oke, yang berikutnya teknologi irigasi dalam adaptasi pertanian. Nah, jadi ada berbagai macam, ada sumur renteng. Nah, sebelum kita lanjut tadi tentang irigasi, jadi tugasnya adalah teman-teman bikin video. Tadi kan sudah saya sebutkan jenis-jenis irigasi di atas. Nah, itu saya tidak sertakan gambar-gambarnya. Jadi teman-teman bikin video tentang irigasi, gambar-gambarnya irigasi, bikinkan video 1 menit. Sekreatif mungkin. Terus kayak latar musiknya itu penggunaan musiknya itu kayak musik-musik pertanian kan banyak tuh di YouTube. Nah itu jadi tugasnya ya. Jadi tugasnya bikin video 1 menit untuk ini videonya per orang ya, 1 video 1 orang dan itu 1 menit. Oke, jadi bisa pakai suaranya atau hanya sekedar musik menampilkan jenis-jenis irigasi tadi yang dibahasnya di atas. Jadi tugasnya itu. Oke. Dan akan dikumpul pekan depan. Nanti dikirim via WA aja. Kalau 1 menit kan bisa dikirim ke WA saya ya. Oke, selanjutnya teknologi irigasi. Yang pertama sumur renteng. Ya, ini salah satu teknologi pengairan tanaman yang sesuai diaplikasikan di daerah dengan tanah bertekstur pasir. Jadi tanah seperti ini memiliki kemampuan meloloskan air yang sangat tinggi sehingga tidak mampu menyimpan air ya, kayak di pesisir-pesisir itu, kayak di kampung itu pasir. Jadi dia kalau kita tumpah air itu kan, kalau di tanah kan dia masih menggenang-genang, kalau di pasir itu langsung terus lolos gitu ya. Makanya dia harus ada teknologi namanya sumur renteng. Kemudian yang berikutnya irigasi kapiler. Nah, ini merupakan teknologi irigasi gravitasi yang cocok dikembangkan di daerah yang memiliki topografi terjal dengan sumber air relatif terbatas. Prinsip dasar irigasi kapiler adalah memanfaatkan air dari sumber mata air atau sungai yang disalurkan menuju penampungan secara gravitasi. Materi yang bagian C ini juga bisa menjadi alternatifnya untuk bikin video. Jadi biar bukan hanya hanya tentang irigasi tadi ya, ini juga bisa bagian C. Nanti saya kasih ke ketua tingkatnya materinya. Jadi bisa juga digunakan sebagai biar nanti bisa mengedukasi masyarakat jenis-jenis irigasi kayak gitu ya. Kemudian ada irigasi tetes. Ini masih jenis-jenis irigasi ternyata. Kemudian irigasi tetes ini adalah teknologi irigasi yang bertujuan untuk memanfaatkan ketersediaan air yang sangat terbatas secara efisien. Teknologi ini cocok diterapkan pada lahan kering beriklim kering dengan topografi relatif landai.
Nah, prinsip pendistribusian air pada sistem irigasi tetes adalah menyalurkan air dari tangki penampungan yang ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari lahan usaha tani. Kebutuhan air tanaman dipasok dari tangki penampungan melalui selang irigasi yang didesain secara khusus sehingga air dapat menyiram akar tanaman secara menetes dengan debit yang sama dan konstan. Nah, ini butuh orang teknologi pertanian. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan itu ya. Tapi bisa dipelajari. Namun kalau mau menerapkan jadi sebuah program itu kita butuh ahlinya, nggak bisa ini ya, nggak bisa kita berbuat sendiri, nanti jadi malpraktek. Ada kemudian irigasi semprot. Nah, irigasi ini berupa nozzle sederhana yang terbuat dari plastik penyemprotan berbentuk kipas. Ada ini ya foto-fotonya tuh di Google. Hanya di bahan kuliah saya tidak saya kasih karena nanti teman-teman cari sendiri, makanya jadi tugasnya ya. Kemudian irigasi parit. Nah, ini merupakan salah satu teknologi irigasi pada lahan kering untuk tanaman palawija. Jadi di pengantaran pertanian sudah dibahas kan palawija itu apa? Jadi palawija itu singkatan dari padi, jagung, dan kedelai. Oke, itu ya irigasi parit. Kemudian irigasi macak-macak adalah teknik pemberian air yang bertujuan membasahi lahan hingga jenuh. Kalau jenuh itu kayak misalkan ada tanah, kalau biar hujan sedikit dia sudah tergenang di situ, itu namanya tanahnya sudah jenuh ya. Itu biasanya kalau tanah jenuh itu kan untuk penanaman padi. Kemudian sistem irigasi bergilir merupakan teknik irigasi di mana pemberian air dilakukan pada luasan dan periode tertentu sehingga areal tersebut menyimpan air yang dapat digunakan hingga periode irigasi berikutnya. Oke. Nah, yang terakhir bagaimana strateginya pembangunan adaptasi pertanian itu adalah membangun kepedulian masyarakat dalam upaya adaptasi pertanian. Yang pertama, advokasi dan sosialisasi kegiatan perubahan iklim ya. Jadi harus disosialisasikan ke masyarakat dampaknya ini perubahan iklim. Oke, kemudian jadi kegiatannya itu diupayakan melalui kegiatan sosialisasi, apresiasi, dan implementasi. Jadi kayak salah satunya itu tadi pemberian kalender tanam. Hanya kan harus dikontrol. Nah, yang langkah kedua itu tadi kan pemberian advokasi ya. Kedua itu adalah sistem pendukung kelembagaan pertanian. Kelembagaan pertanian itu yang kelompok tani. Terus kalau gabungan kelompok tani namanya Gapoktan ya. Jadi di situ harusnya menjadi wadahnya para petani untuk berkeluh kesah difasilitasi oleh penyuluh. Yang materi terakhir, kearifan lokal masyarakat pedesaan. Oh ya, jadi salah satu hal yang penting dalam penyuluhan itu adalah melihat bagaimana kearifan lokal sebuah masyarakat, karena kearifan lokal ini kan nilai-nilai positif yang sudah turun-temurun dilakukan di sebuah daerah. Dan itu kalau di bidang pertanian kan banyak ya, yang kayak di Aceh ada itu menanamnya rame-rame. Itu kan nilai-nilai kekeluargaan, nilai gotong royong yang seperti itu. Jadi nilai-nilai kearifan lokal ini penting untuk pembangunan pertanian karena dia berisi nilai-nilai moral. Kan tidak ada kearifan lokal yang tidak bernilai moral. Kayak misalkan suku Bajo. Saya kan waktu S2 penelitian suku Bajo ya. Jadi suku Bajo itu ada kearifan lokalnya itu nggak boleh buang sampah di laut. Tapi hasil penelitianku ternyata masyarakat suku Bajo sekarang banyak yang buang sampah di laut. Nah, jadi kearifan lokal tergilas oleh arus modernisasi melalui tayangan televisi,
di masyarakat sudah tidak peduli dengan lingkungan karena tayangan televisi kita mengandung banyak sampah. Tidak lagi yang ada cuma iklan makanan, tidak ada lagi pembelajaran bagaimana mengelola bumi, bagaimana mencintai bumi, dan bagaimana mencintai pertanian. Padahal kan iklan-iklan makanan semua itu kan hasil-hasil pertanian. Kalau umpamanya orang pertanian berhenti memproduksi, dia mau ambil di mana? Biar sekaya apapun dia tidak akan bisa makan emas, ya. Orang tetap akan makan nasi. Oke, mungkin itu ya akhir dari materi kali ini. Jangan lupa tugasnya ya tadi. Oke, terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan nanti bisa via chat ya di WA saya. Terima kasih. Jika pasti banyak kekurangan, nanti teman-teman bisa belajar dari menonton video kayak di YouTube, kan banyak sekarang untuk pertambahan ilmunya ya. Oke, terima kasih, itu saja ya. Semangat belajarnya. Belajar jangan hanya untuk ujian, tapi nanti untuk menjadi bekal teman-teman menghadapi kehidupan yang selanjutnya. Oke, makasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.